Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Kami hari ini dari kelompok 1 akan membahas mengenai critical review jurnal, yaitu mengenai corporate finance. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Ina Susria Zain, kemudian ada Lady Rasuara, Fadila Ardianti, Aldi Maldini, dan Deza Dania. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan dari artikel tersebut yang akan dijelaskan oleh Ledira. Kepada Ledira, disilahkan. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Dalam 2 dekade terakhir, peneliti terapan menjadi semakin tertarik untuk mengeksplorasi anteseden utama dari keputusan pembiayaan perusahaan. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya mendukung teori-teori keuangan seperti trade-off theory, pecking order theory, dan agensi teori dalam membahas determinan struktur modal dan sebagian besar berfokus pada karakteristik fundamental perusahaan dalam menjelaskan keputusan pendanaan perusahaan. Pada awalnya, pendekatan empiris yang disebutkan dan digunakan memiliki kesamaan satu poin penting dengan asumsi bahwa pelaku dan manajer pasar keuangan selalu bertindak secara rasional. Namun, psikolog percaya bahwa orang tidak sepenuhnya rasional. Ketika mereka tidak rasional, mereka cenderung melebih-lebihkan atau meremehkan dalam membuat keputusan perusahaan mereka. Melebih-lebihkan ini terkait dengan perilaku pribadi mereka yang dikaitkan dengan terlalu percaya diri. Lee dan kawan-kawan menjelaskan bahwa terlalu percaya diri adalah kesalahan umum dalam keyakinan. Mereka menjelaskan bahwa orang yang terlalu percaya diri melebih-lebihkan ketetapan keyakinan mereka sendiri atau meremehkan varians dari proses yang berisiko. Nofsinger menunjukkan bahwa terlalu percaya diri menyebabkan manajer perusahaan melakukan investasi perusahaan, menggunakan lebih banyak pembiayaan utang, dan melakukan lebih banyak akuisisi. Hartbart menunjukkan secara teoritis bahwa manajer terlalu optimis dan terlalu percaya diri memilih tingkat utang yang lebih tinggi dan menerbitkan utang baru lebih sering. Di Malaysia, pasar dikejutkan oleh berita perusahaan perkebunan terkemuka dunia Sime Darby pada tahun 2010. Perusahaan tersebut dikatakan telah merugi 2,1 miliar pada Mei 2010 dan itu sangat mempengaruhi kepercayaan investor di pasar saham. Kerugian tersebut disebabkan oleh malpraktik dan pelanggaran kepercayaan diri dari manajemen puncaknya sendiri, termasuk para pemimpin, ditambah penilaian mereka yang berlebihan dalam pilihan investasi. Kasus tersebut telah menyoroti perlunya tata kelola perusahaan yang baik dan khususnya pada tata kelola manusia di mana CEO dalam komponen utama karena praktik dan keputusan akan menghasilkan dampak yang sangat besar bagi perusahaan. Terlepas dari peran penting yang dimainkan pemerintah dalam perekonomian, sedikit yang diketahui tentang bagaimana kepemilikan pemerintah mempengaruhi perilaku perusahaan dan keputusan perusahaan. Di Malaysia, banyak penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik unik dari intervensi pemerintah dan bagaimana intervensi tersebut meningkatkan keputusan yang tegas. Namun, signifikansi empiris dari studi ini sebagian besar masih belum diketahui, terutama dalam hal memoderasi hubungan antara terlalu percaya diri manajerial dan keputusan pembiayaan perusahaan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memajukan perspektif perilaku dengan mempelajari hubungan antara kepercayaan manajerial yang berlebihan dan struktur pembiayaan perusahaan di Malaysia. Studi ini akan mengkaji preferensi manajer yang terlalu percaya diri dalam keputusan pendanaan perusahaan mereka, baik lebih ke arah hutang atau ekuitas. Makalah ini juga mengidentifikasi apakah intervensi pemerintah memainkan peran penting dalam moderasi keputusan pembiayaan perusahaan dalam kaitannya dengan perilaku terlalu percaya diri manajerial. Banyak penelitian yang membahas tentang kepercayaan manajerial yang berlebihan dan kepemilikan pemerintah terhadap keputusan pembiayaan perusahaan secara terpisah. Namun sejauh yang kami sadari, tak ada ketidakhadiran yang nyata pada perilaku terlalu percaya diri manajerial, kepemilikan pemerintah, dan keputusan pembiayaan perusahaan sekaligus. Mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ledira. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada teori yang digunakan dalam jurnal ini atau artikel ini yang akan saya jelaskan sendiri. Di sini kita terdapat upper echelon teori yang menyatakan bahwa sifat atau karakteristik latar belakang manajerial ini memperkirakan hasil dari organisasi tersebut, pilihan yang direncanakan, dan tingkat kinerja. Teori lebih lanjut juga menunjukkan bahwa semakin kompleksnya suatu keputusan, maka semakin penting karakteristik pribadi si pembuat keputusan.
seperti usia, masa kerja, dan spesialisasi pekerjaannya. Karena komponen perilaku dan keistimewaan pembuat keputusan seperti dasar kognitif dan preferensi nilai, hal itu menghasilkan banyak pilihan strategis. Dengan kata lain, upper echelon teori ini mengakui bahwa karakteristik manajer puncak yang berbeda, seperti usia ataupun pengalaman karir, mempengaruhi keputusan mereka dalam strategi maupun struktur, dan secara langsung akan mempengaruhi pilihan strategis perusahaan dan kinerja organisasi. Pertama, kita masuk kepada managerial overconfidence atau manajerial yang terlalu percaya diri dan keputusan pendanaan perusahaan. Sebagian besar studi psikologi setuju bahwa orang tidak sepenuhnya rasional, termasuk pemimpin perusahaan. Karakteristik yang tidak lengkap ini termasuk managerial overconfidence. Hillary dan Moore menjelaskan bahwa terlalu percaya diri telah terbukti menjadi bias yang kognitif secara umum. Bata dan kawan-kawan juga mengkonfirmasi bahwa terlalu percaya diri adalah kesalahan umum dalam keyakinan ataupun meremehkan varians dari proses yang beresiko. Mereka lebih lanjut juga berpendapat bahwa managerial overconfidence adalah bahwa CEO melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri untuk mempengaruhi kemungkinan keberhasilan proyek dan keputusan pembiayaan perusahaan. Selain itu, mereka menekankan sebagai manusia keyakinan dan preferensi mereka dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan ketika mereka tidak sepenuhnya rasional. Umumnya, CEO yang terlalu percaya diri akan melebih-lebihkan pengembalian proyek investasi mereka dan konsekuensi dari dana internal yang tidak mencukupi, dan mereka akan mengekang investasi mereka. Bukti empiris yang ada menunjukkan tidak ada pola khusus dalam pengaruh managerial overconfidence dengan keputusan pembiayaan perusahaan. Wade dan kawan-kawan juga mengkonfirmasi bahwa manajer yang terlalu percaya diri biasanya melebih-lebihkan profitabilitas proyek investasi dan meremehkan risiko yang terkait. Jadi mereka percaya bahwa perusahaan dengan manajer yang terlalu percaya diri lebih kuat dan memiliki hutang yang lebih rendah. Mereka menjelaskan karena kreditur menolak untuk memberikan pembiayaan hutang ketika perusahaan menghadapi risiko likuiditas yang tinggi. Abdullah berpendapat bahwa kreditur dapat menolak untuk memberikan pembiayaan utang ketika perusahaan memiliki peringkat kredit yang rendah. Peringkat kredit yang rendah ini terjadi ketika bankir percaya bahwa perusahaan melebih-lebihkan proyek investasi. Oleh karena itu, kreditur dapat menolak untuk memberikan pembiayaan hutang ketika manajer terlalu percaya diri dan meremehkan risiko terkait yang memberikan mereka peringkat kredit yang rendah. Namun ada pandangan yang bertentangan dengan kepercayaan manajerial yang berlebihan dan keputusan pendanaan perusahaan. Menurut Rechner dan Dalton, menyatakan bahwa eksekutif yang terlalu percaya diri sering menggunakan lebih banyak hutang, yang membuat rasio kewajiban aset lebih tinggi. Menurut Hamrick juga merangkum bahwa implikasi utama dari manajer yang terlalu percaya diri ini, dalam mengambilkan keputusan, mereka akan cenderung berinvestasi lebih banyak. Kemudian yang kedua, ketika mereka berinvestasi, mereka akan mengeluarkan lebih banyak hutang. Kemudian yang ketiga, mereka menghadapi lebih banyak risiko gagal bayar. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa manajer yang bias memilih tingkat hutang yang lebih tinggi daripada manajer yang rasional, memperburuk underinvestment, dan kemudian CEO yang terlalu percaya diri dalam berinvestasi menggunakan lebih banyak utang, terutama hutang jangka panjang. Kemudian keputusan pendanaan perusahaan dan pengendalian oleh pemerintah. Dalam hal industri yang dikendalikan oleh negara, bahwa CEO ini menjadi sadar bahwa mereka sedang dipantau dan dinilai secara ketat oleh dewan yang berkinerja lebih baik. Kemudian mereka mengkonfirmasi bahwa kepemilikan negara memiliki efek yang lebih kuat pada leverage dan utang jangka panjang maupun utang jangka pendek di daerah yang kurang berkembang. Sementara mereka mengamati efek yang jauh lebih kuat pada akses perusahaan ke hutang jangka panjang di daerah yang lebih berkembang. De Somsak berpendapat bahwa perbedaan dalam tradisi kelembagaan, kerangka hukum, dan praktik tata kelola perusahaan di negara-negara sampel mungkin memiliki implikasi pada keputusan pembiayaan perusahaan. Namun, Huang dan Song menyimpulkan bahwa kepemilikan negara ataupun kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal karena perusahaan Cina mempertimbangkan pengaruh pajak dalam pembiayaan utang jangka panjangnya. Tidak ada prediksi yang jelas tentang pengaruh keseluruhan pemilikan pemerintah terhadap keputusan pembiayaan perusahaan. Kemudian selanjutnya, materi, data, dan metodologi akan dijelaskan oleh Deza kepada
Kepada Deza disilahkan. Materi dari Ines. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Ines. Data dan metodologi. Sumber data. Sampel awal dari mencangkup semua perusahaan yang terdaftar di Dewan Utama Bursa Malaysia 1. Bursa Saham Malaysia pada 30 September 2012. Kami menghapus perusahaan dari industri keuangan, asuransi, dan unit trust karena perbedaan persyaratan peraturan. Dari 793 perusahaan, kami kemudian menyaring data menggunakan kriteria berikut. Pertama, perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Malaysia sebelum 2002. Kedua, perusahaan memiliki data lengkap periode 10 tahun dari 2002 hingga 2011. Ketiga, perusahaan memiliki laporan lengkap tentang karakteristik pribadi CEO yang diperlukan sebagai ukuran proksi kepercayaan manajerial yang berlebihan. Keempat, perusahaan memiliki informasi lengkap dari 30 daftar pemegang saham terbesar dalam laporan tahunan untuk mengidentifikasi struktur pemilihan. Dan kelima, perusahaan memenuhi kriteria kepemilikan pemerintah untuk menguji efek moderasi. Setelah menghapus data yang tidak tersedia, jumlah pengamatan adalah 1.404. Semua data keuangan bersumber dari data strip. Karakteristik pribadi CEO seperti foto profil, tingkat pendidikan, pengalaman, jenis kelamin, jaringan, dan kinerja masa lalu dikumpulkan dengan tangan model penelitian empiris. Penelitian ini menambahkan variabel efek waktu sigma euro per tahun untuk mengontrol faktor waktu tertentu. Mengingat bahwa lever G adalah periode waktu tertentu karena terkait dengan kondisi ekonomi. Kami mengizinkan intercept regresi bervariasi sepanjang waktu. Penelitian ini juga mengontrol faktor-faktor spesifik industri yang mempengaruhi keputusan pembiayaan perusahaan dengan menambahkan variabel dummy industri. Sigma Euro Industri dalam modelnya. Model dalam penelitian ini diperkirakan dengan efek tetap industri untuk mengurangi potensi masalah multipoliniaritas dan untuk mengontrol efek industri secara luas. Keputusan pembiayaan perusahaan bersifat spesifik industri, yang berarti fitur industri merupakan faktor penting yang dapat menjelaskan keputusan tersebut. Metode pendekatan bulat OLS PSC model, PMM, dan regresi Tobit digunakan untuk menguji hubungan antara manajerial yang terlalu percaya diri, kepemilikan pemerintah, dan keputusan pendanaan perusahaan dari perusahaan publik di Malaysia untuk periode
2002 sampai dengan 2011. Penulis menyimpulkan bahwa pertama, CEO terlalu percaya diri dengan signifikan dan negatif terkait dengan keputusan pembiayaan perusahaan. Kedua, tingkat kepercayaan manajerial yang lebih tinggi akan menghasilkan leverage yang lebih rendah di G, sedangkan efeknya tidak ada secara signifikan di NG. Ketiga, kepemilikan pemerintah yang lebih besar dalam suatu perusahaan akan mengurangi efek negatif dari kepercayaan manajerial yang berlebihan terhadap keputusan dan pendanaan perusahaan. Baiklah, itu saja hasil materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Deza. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila Ardianti. Kepada Fadila Ardianti, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai deskripsi variabel. Pertama ada variabel terikat, di mana leverage atau LV adalah rasio total hutang terhadap total aset. Indikator ini untuk menangkap karakteristik hutang perusahaan. Lalu yang kedua yaitu variabel bebas, di mana kepercayaan manajerial yang berlebihan atau managerial overconfidence yang dapat dilihat dari beberapa aspek atau proksi, yaitu seperti profil CEO, pendidikan CEO, pengalaman CEO, gender CEO, jaringan CEO, dan kinerja masa lalu dari CEO. Lalu selanjutnya yaitu penjelasan variabel bebas atau managerial overconfidence. Yang pertama, foto profil CEO. 4 poin jika foto CEO dalam laporan tahunan sama dengan setidaknya 1,5 halaman. 3 poin jika kurang dari 1,5 ukuran. 2 poin jika ada orang lain yang berfoto dengan CEO. Dan 1 titik tidak ada foto CEO. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan CEO. Tingkat pendidikan CEO menurut Raghmail dan Yuse menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan lebih banyak pengalaman kerja berhubungan positif dengan leverage keuangan perusahaan. Menurut Lichtenstein dan Fiskov, percaya bahwa semakin tinggi pendidikan mereka, semakin percaya diri mereka dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada pengalaman CEO. Chen menjelaskan bahwa para pemimpin biasanya akan membawa pengalaman mereka yang sebelumnya ke perusahaan yang baru. Ketika mereka memiliki lebih banyak pengalaman, mereka dapat mengumpulkan informasi dari berbagai aspek dan lebih berhati-hati terhadap bias keputusan sehingga mereka lebih percaya diri. Lalu yang selanjutnya yaitu gender CEO. Teori organisasi biasanya menunjukkan bahwa laki-laki di dewan lebih percaya diri dibandingkan dengan perempuan. Namun, menurut Nagby dan DKK setuju bahwa perempuan sama percaya diri atau kompetitif dengan laki-laki ketika mereka diberi kesempatan untuk memilih sendiri ke dalam kelompok awal. Lalu ada jaringan CEO. Jaringan CEO yaitu ketika CEO juga menjabat sebagai anggota dewan atau wali dari perusahaan lain, mereka cenderung lebih berhati-hati terhadap bias keputusan dan lebih percaya diri. Lalu yang terakhir yaitu ada kinerja masa lalu CEO. Ketika CEO mengaitkan kinerja perusahaan yang lebih baik dengan kemampuan mereka sendiri dan kinerja buruk perusahaan dengan nasib buruk atau ekonomi, ini adalah jenis bias kesalahan industri atribusi diri. Menurut Kim menyatakan dengan lebih lanjut bahwa menjelaskan atribusi diri adalah saluran penting yang membuat orang menjadi terlalu percaya diri dengan menghubungkan kesuksesan mereka dengan faktor internal, seperti kemampuan pribadi dan kegagalan mereka dengan faktor eksternal. Baiklah, mungkin yaitu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Ardianti. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi Maldini. Kepada Aldi, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan dalam jurnal
penelitian ini. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif adalah metode yang sangat sederhana. Metode ini hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah Anda miliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel diagram grafik dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian singkat dan terbatas. Kemudian rata-rata total utang terhadap total aset 45,70%. Rata-rata CEO Malaysia membagikan foto profil dengan orang lain atau tidak ada foto CEO dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam hal tingkat pendidikan, CEO Malaysia memperoleh gelar sarjana atau pernah mengikuti sekolah pasca sarjana sebelumnya. Sekitar 26,8% CEO menjabat sebagai eksekutif tingkat CEO. Hanya 2% CEO yang perempuan dan sisanya laki-laki. Dalam hal jaringan, CEO yang diamati berfungsi setidaknya sebagai dewan perusahaan selain perusahaan atau organisasi nirlaba milik CEO itu sendiri. Kemudian rata-rata untuk arus kas operasi dan total aset sebagai ukuran kinerja CEO adalah 7,117 dan relatif tinggi. Ada sekitar 46% emiten Malaysia yang terlibat intervensi pemerintah. Lebih-lebih lagi, statistik deskriptif juga menunjukkan 5 pemegang saham terbesar memegang rata-rata 70,5% saham perusahaan dan Sampel dianggap memiliki konsentrasi kepemilikan yang tinggi. Rata-rata return on asset 0,051 menunjukkan bahwa 5,10% laba dihasilkan dari total aset. Ukuran perusahaan sebesar 12,465 menunjukkan bahwa penjualan perusahaan adalah sebesar 12.465 ringgit Malaysia juta rata-rata. Sekitar 50,70% dari total aset perusahaan terdiri dari aset tetap. Statistik juga mengungkapkan bahwa sekitar 4,3% dari total aset dimaksudkan untuk terlalu percaya diri investasi. Pertumbuhan rata-rata perusahaan untuk periode yang diamati adalah sekitar 0,4%. Kemudian lanjut ke bagian analisis korelasi. Untuk memastikan tidak terjadi multikolonialitas antar variabel, maka dilakukan analisis korelasi persen. Hasil analisis korelasi yang menguji derajat multikolonialitas antar regresi. Secara umum, terdapat hubungan yang signifikan antara keputusan pendanaan perusahaan dengan variabel penjelas, kecuali foto profil CEO dan kinerja masa lalu. Selain itu, karena nilai koefisien korelasi semuanya di bawah 0,6 secara absolut,